Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali untuk membahas tentang mata kuliah pengantar hukum bisnis. Untuk materi kali ini kita membahas tentang hukum perusahaan, yang dimana pada materi ini kita akan membahas apa sih itu pengertian hukum perusahaan, apa saja yang termasuk dalam hukum perusahaan, terus apakah hukum perusahaan itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Nanti kita ulas bersama sebagian dari beberapa macam-macam hukum perusahaan ya. Baik, langsung saja untuk kali ini pada materi yang yaitu hukum perusahaan. Kita wajib mengetahui ya untuk apa sih itu arti hukum perusahaan. Hukum perusahaan sendiri itu adalah cabang ilmu hukum dari peraturan hukum privat yaitu perdata yang mengatur tentang kaidah-kaidah ataupun segala aspek aturan bagi suatu perusahaan, yang dimana juga membahas tentang tata cara pendirian perusahaan, tanggung jawab perusahaan seperti apa, operasionalnya seperti apa. Artinya hukum perusahaan sendiri adalah batasan dalam setiap perusahaan melakukan kegiatan ataupun aturan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan maupun badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Baik, di sini kita sedikit membahas tentang badan-badan hukum yang ada di Indonesia. Ada beberapa badan-badan hukum, yaitu secara garis besar dalam kegiatan bisnis. Badan-badan hukum dikelompokkan menjadi 5 bidang usaha. Yang pertama bidang industri, yaitu contohnya seperti bergerak di bidang pabrik tekstil, pabrik motor, pabrik mobil. Yang kedua ada bidang perdagangan, seperti menjadi agen, distributor, toko-toko besar atau toko kecil seperti yang sekarang lagi booming, toko meracangan itu. Terus yang ketiga bidang jasa, yaitu bisa bergerak di konsultan, akuntan, biro perjalanan, jasa pengiriman barang. Selanjutnya bidang agribisnis, yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya di bidang ekstraktif, yaitu pertambangan dan penggalian. Siapa yang melakukan kegiatan bisnis? Jadi di sini kita bahas juga tentang pelaku bisnis. Pelaku bisnis yaitu bisa perorangan maupun bisa perkumpulan. Nanti sehingga dikelompokkan dari perkumpulan ini ada yang berbentuk badan hukum apa saja ataupun tidak berbadan hukum. Nah, bentuk-bentuk usaha seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di sini kita melihat ada berbadan hukum yang pertama yaitu ada PT, perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada yayasan. Selanjutnya tidak berbadan hukum, ada persekutuan perdata, persekutuan firma, maupun yang ketiga adalah CV, maupun yaitu persekutuan komanditer. Nah, pengertian dari berbadan hukum sendiri yaitu persekutuan yang didirikan perlu adanya pengesahan ataupun pendirian dan anggaran dasar oleh pemerintah. Jadi yang dinamakan berbadan hukum itu adalah suatu badan hukum atau suatu persekutuan yang pada pendiriannya diperlukan adanya pengesahan dari pemerintah, baik melalui
melalui akte pendiriannya sehingga ditetapkan anggaran dasar oleh pemerintah. Contohnya seperti PT itu melalui Departemen Hukum dan HAM, kalau koperasi melalui Departemen Koperasi dan UKM. Jadi ada yang mengesahkan dari pemerintah. Tidak berbadan hukum. Yang pertama, tidak perlu adanya syarat pengesahan akte oleh pemerintah. Yang kedua, ada persekutuan perdata. Yang ketiga, firma persekutuan komanditer. Jadi kata kuncinya di sini tidak perlu adanya syarat pengesahan akte oleh pemerintah. Artinya cukup satu atau dua orang saja apabila terjadi suatu kesepakatan, maka bisa bila terjadi suatu kesepakatan untuk menjalankan suatu usaha ataupun suatu bisnis dan hasil dari keuntungan akan dibagi, itu sudah menjadi badan usaha. Nah, kita ulas satu ya, satu persatu sebagian ini untuk persekutuan perdata. Persekutuan perdata sendiri diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Jadi ini adalah kesepakatan dua orang atau lebih yang sama-sama sepakat dengan mengikatkan dirinya dan juga memasukkan modal. Masing-masing memberikan modal dalam persekutuan tersebut untuk melakukan suatu bisnis sehingga dengan cara keuntungan dibagi rata atau dibagi sesuai dengan kesepakatannya. Jadi ini untuk persekutuan perdata. Ciri-ciri dari persekutuan perdata ini disebutkan dalam pasal 1320 ya, terjadi suatu perjanjian atau terjadinya suatu perikatan ataupun kesepakatan. Jadi sudah diatur dalam KUH Perdata. Yang kedua, dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu, baik tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, tiap sekutu wajib memasukkan kas, yaitu modal, persekutuan berupa uang, benda, ataupun manajemen. Yaitu pasal 1619 KUH Perdata. Berakhirnya suatu persetujuan tadi sudah untuk pendiriannya ya, jadi cukup ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mendirikan suatu usaha atau suatu bisnis. Untuk berakhirnya persetujuan perdata yaitu lampaunya waktu, kadaluarsa, yang kedua ada musnahnya barang, atau telah selesai usaha yang menjadi pokok persetujuan perdata, yang ketiga kehendak dari seseorang ataupun beberapa orang sekutu, yang keempat salah sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Meninggal dunia ataupun di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Jadi cukup salah seorang sekutu dinyatakan pailit, bisa berakhirnya suatu persekutuan perdata. Selanjutnya yang kelima ke enam sama saja ya. Berdasarkan surat bulat dari para sekutu, jadi kehendak dari para sekutu dan berlakunya syarat bubar. Selanjutnya membahas tentang firma. Firma sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1635 KUHD, 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Persekutuan perdata untuk apa sih? Firma itu apa? Jadi di sini dijelaskan
persekutuan perdata sendiri, persekutuan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan dalam mana setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya bagi persekutuan. Jadi dalam kesepakatan dengan dua orang ataupun lebih untuk mendirikan suatu firma yang diberi nama dengan sesuai kesepakatannya atau bisa dikasih nama bersama. Misalkan antara Mary dengan Andi sepakat untuk menjalankan sebuah bisnis, misalkan membuka toko ataupun apotik, sehingga apotiknya dikasih nama apotik Mary dan Andi, ataupun bisa disingkat, misalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak lah. Misalkan apotik Medi gitu, panjangannya dari apotik Mary dan Andi. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya contohkan. Jadi, secara formil untuk menjalankan usaha, tujuan dari firma itu, yang kedua memakai nama bersama. Contohnya firma Santi Mary, firma Anthony. CO di sini artinya company atau kelompok. Secara material, pertanggungan jawab setiap peserta secara pribadi untuk seluruhnya bagi perjanjian atau perikatan-perikatan persekutuan. Jadi mempunyai tanggung jawab bersama. Status hukum firma. Firma bukan sebagai badan hukum karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutunya. Jadi karena tidak melalui akte atau pengesahan akte oleh pemerintah yang dimana dalam akte itu ditetapkan anggaran dasar ataupun modal sehingga tidak ada pemisahan harta antara persekutuan atau para pihaknya. Jadi semua modal itu mengikat terhadap para pihak. Firma di muka pengadilan mempunyai hak yang sama, yaitu dapat menggugat apabila terjadi manifestasi. Firma juga dapat digugat, pihak ketiga boleh memilih gugatan ditujukan kepada firma, salah seorang atau beberapa orang firma. Nah, pendirian firma di sini, adanya akte pendirian persekutuan dipersyaratkan dengan akte otentik, dibuat oleh di hadapan notaris. Yang kedua, dapat juga tanpa akte otentik, namun untuk kepentingan pihak ketiga, akte tetap diperlukan. Yang ketiga, akte pendirian didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Daerah Hukum Persekutuan Firma berdomisili. Akte pendirian diumumkan dalam berita negara. Jadi, pendirian firma sendiri itu tetap bisa menggunakan akte maupun tidak menggunakan akte. Hanya saja apabila didirikan menggunakan akte, cukup dibuat di hadapan notaris saja. Tidak perlu pengesahan oleh Kementerian Hukum dan terus selanjutnya CV. CV ini diatur dalam pasal 19 KUHD yang artinya seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk dipergunakan dalam perniagaan atau perusahaan kepada seorang atau lebih lainnya yang menjalankan perniagaan itu atas pembiayaan bersama. Jadi CV itu seseorang mengeluarkan modal untuk diberikan atau diserahkan agar
uang yang dikeluarkan atau diberikan itu dijadikan modal untuk melakukan suatu bentuk atau suatu bisnis yang dijalankan oleh orang lain. Ya bisa, sebenarnya bisa dirinya sendiri juga. CV mempunyai dua sekutu, yaitu yang pertama sekutu komanditer bersifat pasif, yang kedua sekutu komplementer atau aktif. Sekutu komanditer sendiri yaitu sekutu yang berkewajiban memasukkan suatu imbreng. Imbreng ini memasukkan suatu modal pada suatu persekutuan ataupun suatu CV. Tidak boleh mencampuri urusan sekutu komplementer, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor, berhak mengawasi jalannya suatu perusahaan. Jadi pada dalam CV itu salah satu pihak bersifat pasif, dia cukup memberikan modal saja dan memasrahkan, mempercayai kepada sekutu komplementer untuk menjalankan suatu usahanya. Komplementer yaitu aktif menjalankan perusahaan, berhubungan dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksudnya dengan badan hukum atau badan usaha yang lainnya. Artinya dalam kegiatan dia menjalankan bisnis dengan hubungan orang lain. Tanggung jawabnya pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya pendirian CV di sini, pendirian juga menggunakan akte notaris, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan, sama dengan yang firma tadi. Perseroan terbatas. Nah, ini adalah badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT. Secara eksplisit, dulu PT tidak dinyatakan sebagai badan hukum. PT diakui sebagai badan hukum hanya dapat disimpulkan dari pasal 40, 43, 45 KUH dagang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. PT sendiri diatur, Undang-Undang PT sendiri itu diatur secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 1, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dagang dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam ini ya, perseroan terbatas. Ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. PT adalah badan hukum merupakan persekutuan modal didirikan berdasar perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PT sebagai badan hukum atau subjek hukum yang pertama mempunyai eksistensi, ciri-cirinya ya, mempunyai eksistensi sendiri sebagai penyandang hak dan kewajiban terpisah dari pemegang hak. Yang kedua, dapat memiliki harta kekayaan, mengikat perjanjian, menjadi debitur atau kreditur dalam lalu lintas hukum. Maksudnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Contohnya misalkan menjadi debitur ataupun menjadi kreditur dalam peminjaman modal pada perbankan. Cara pendirian PT didirikan dengan akte otentik yang memuat anggaran dasar. Jadi dalam akte otentiknya itu dijelaskan anggaran dasar, terus modal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu harus mempunyai modal dasar paling sedikit 50 juta, di mana pada saat pendirian paling sedikit dari 25 juta modal dasar harus telah ditempatkan atau disetor penuh
ke dalam modal PT atau kepada rekening yang digunakan untuk atas nama PT. Perbedaannya ini ya, dengan tadi contohnya firma, dia menggunakan akta notaris juga, akan tetapi pada PT memuat anggaran dasar dan ada ketetapan dari undang-undang yang harus minimal modal dasar berapa, dan ditetapkan juga harus disetor paling sedikit 25%. Pembuatan akte pendirian, para pendiri tinggal datang ke kantor notaris untuk meminta membuat pendirian yang memuat anggaran dasar. Nah, pengesahan para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris mengirimkan akte pendirian kepada Kepala Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan jadi kalau yang CV cukup dia bikin di notaris. Kalau notaris sudah selesai, tinggal diregister di panitera pengadilan setempat. Kalau untuk berbadan hukum, itu harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dari cara pendaftaran, para pendiri atau kuasanya membawa akte pendirian dan surat keputusan pengesahan itu untuk didaftarkan. Didaftar di perusahaan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PT. Pendaftaran wajib dilakukan paling lambat 30 hari. Dari pengumuman setelah pendaftaran, yaitu akan ada pengumuman para pendiri atau kuasanya membawa akte pendirian, surat keputusan pengesahan, dan surat pendaftaran ke kantor pencetakan negara untuk diumumkan dalam tambahan berita negara. Sama-sama diumumkan dalam tambahan berita negara. Nah, baik, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Tadi kita sudah membahas apa sih itu hukum perusahaan, terus apa sih bentuk badan-badan usaha, ada yang berbadan hukum, ada yang tidak. Mungkin terima kasih atas waktunya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini biografi saya ya. Mungkin sudah bisa dilihat dari pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.